Yes. Kita bersatu, berdoa secara bersama-sama untuk membuktikan kalau tim Vitality bisa bounce back. Walaupun match point, tapi ingat di Mobile Legends everything can happen. Apapun bisa terjadi. Betul, selagi masih ada kesempatan ini ya, yang harusnya memang dimanfaatkan juga. Wah, one last chance pastinya dari tim Vitality. Kalau mereka kepleset lagi di game ini pun membuat mereka harus berpuas di posisi kedua dan memutuskan juga win streak mereka. Tapi dari Smart Omega Empress, mereka sangat impresif juga ya ngelihat gameplay dan improvisasi yang mereka bawakan. Dan bergerak ke arah top lane, Fumieko versus Nat Ayanami. Ini Fumieko juga udah kena poke duluan ya. Ya, tapi lihat di sana dominasi dari Fumieko masih terlihat dengan sangat jelas. Sedangkan Chell positioningnya juga masih bagus, dia punya power di depan. Yang mungkin agak berat dari Chell adalah untuk numbangin Not Ayanami. Kalau dia dari awal nggak punya power itu, Not Ayanami akan sulit untuk ditumbangin sama Chell tersendiri. Dan kondisinya dari Chini ini adalah salah satu damage yang bakal bisa dideliver dengan sangat maksimal. Tapi lihat, di arah top lane, Casey udah menuju ke arah Not Ayanami. Oke, sneaky picky ya. Tapi lagi-lagi kalau bicara dari draft, tim Vitality mereka harus dapetin early-nya lagi sih. Karena kalau dibawa ke late game ini bakal berat. Siapa yang bisa numbangin ke arah Nat Ayanami dan juga Shinoa nantinya. Sebagai asuransi di arah late game dengan power damage yang sangat-sangat besar kita tahu. Tapi bergerak ke arah bawah ini masih cukup aman juga. Dan Turtle sudah muncul. Oke, Turtle sudah muncul. Dominasi mungkin di XP Lane di game sebelumnya ini nggak terlalu berarti. Karena kita lihat dari Rival juga udah standby. Cuma ngomongin dari Vivian belum mendapatkan call untuk menuju ke arah Turtle. Turtle pertama kalau didapetin Hayabusa ini berat loh. Jangan sampai terjadi keulang seperti game sebelumnya. Ketika dua Turtle diamankan oleh Smart Omega dan bahkan di depan sana menuju ke arah Primal Water serang Amore untuk melakukan defensive skill dia berhasil menyelamatkan dirinya. Tidak ada pertukaran sama sekali, kerugian masih di tangan dari tim Vitality walaupun nggak banyak. Tapi kalau Turtle kedua di tangan Smart Omega lagi, itu akan cukup berimpact di arah dari tim Vitality. Tadi ada keraguan dari Vival nggak sih? Ada. Iya, tadi dia cuman kayak ngelihat aja dari kejauhan dan Chell-nya ini hati-hati deh, udah mulai ada Mirai dan Amore. Oke, itu dia ketika goldnya harus dilepaskan karena Mirai dan juga Amore sudah di sana. Jadi kita lihat dengan gold yang cukup ada kelihatan impact perbedaannya. Karena kenapa aku bilang cukup impact, ini Hayabusa loh yang harusnya nggak punya jauh gold dibandingkan tim Vitality yang snowball draft yang mereka miliki. Oke, tapi ini masih cukup aman ya sebenarnya ya. Bedanya juga dikit-dikit aja. Early-nya nggak kayak tadi bisa dimanfaatin sama Smart Omega Empress. Mereka lebih bermain cukup hati-hati kali ini. Tapi ya lagi-lagi ada freeze ke arah minion yang membuat dari Chell agak sedikit terlambat leveling. Tapi diversion, 3 orang sekaligus bergerak ke arah lane-nya dari Shinoa nih. Mereka udah mulai concern Shinoa yang akan menjadi masalah nantinya. Dan untungnya kondisinya memang Kari kan akan cukup sulit di take down kalau misalnya dia nanti hybrid ke arah Thunderbelt maybe. Apalagi ada Wind of Nature, sedang dia untuk membalas karena Chell dia bisa free dan Wind of Nature gak bisa menutupi itu. Tapi Vivian berhasil menangkap di mana ada Merah di depan sana. Shadow kill ke arah belakang, fokus ke arah Chini, mencoba untuk berbagi dua bersama seorang Chell tapi nampaknya kurang berhasil. Sedangkan Casey di sana masih ada satu buah quad Shadow tapi dapat memory, gagal menghilangkan seluruh damage yang diberikan oleh tim Smart Omega Empress. Mereka mendapatkan keuntungan dengan Chini yang tumbang. Bukan Vivian, tapi Chini yang lebih mahal. Yes, dan juga tadi memang ada torn depan memory ya. Tapi sayangnya Sky Piercers-nya belum aktif. Karena HP yang dimiliki sama Casey-nya juga masih terbilang cukup banyak. Sehingga tidak ada eksekusi yang bisa dilakukan oleh tim Vitality. Justru Chini lah yang ditarget oleh Casey menuju ke arah belakang. Ada cut dari segi wave minion juga yang dilakukan oleh Nat Ayanami yang nantinya dia akan bisa lebih aktif lagi membantu ke arah objektif terhadap Turtle. Vivian sudah sneaky picky di area rumputan dan start dimulai oleh Vivian. Ini aku suka banget kalau dia untuk tukar ke arah objektif ya. Karena dari Hayabusanya akan barter ke arah Purple atau ke arah Turtle. Itu adalah decision yang sulit. Tapi seorang Fumieko melakukan zoning out adalah keputusan yang sangat tepat. The power of retribution! No way, take over retribution dari Sir Casey. Dan bahkan mereka tidak bisa menukar dengan ada purple buff di depan sana. Para pasukan dari tim Vitality. Kehilangan Turtle kedua. Snowball effect makin lebih berarti. Dan Smart Omega unggulnya dari segi gold sudah terlihat. Dan ini dia power of retribution dari Casey yang begitu menawan dari tadi. Dari semifinal juga tadi kita lihat take over terhadap objektifnya. Dengan adanya Roger tadi juga yang digunakan. Dan sekarang Casey, bahkan Detona's welcome. Detona's welcome dengan flicker memasang menuju ke seorang Fubi dengan satu buah shadow kill tanpa adanya minion dan Fubi yang tidak bisa selamatkan Sky Piercer Israel. Satu stack yang bisa kita lihat berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Smart Omega. Snowball yang dilakukan oleh para pasukan Smart Omega kali ini mencoba untuk ditutup dengan adanya satu turret di arah top lane walaupun nggak sempat.
diselamatkan dan tidak sempat untuk dipecahkan. Tapi setidaknya mereka juga menukarnya dengan darah bottom lane. Aduh, lane tengah bahkan. Ini tengahnya udah bisa dicicil lagi sini. Mampukah dia mencoba untuk ngusir? Amore bersama dengan kawan-kawan fokusnya ke Cini. Private Gaming udah nggak ada lagi satu Watch Shadow yang menancap ke Cini. Vivian mau nggak mau harus menjadi badan. Walaupun tidak tumbang, tapi kembali turret inner mereka harus pecah. 2 ompong dan tersisa di arah top lane. Ada ini Casey-nya juga bagus banget. Dia tadi dari belakang kan. Yes, nabrak ke arah Cininya sehingga dengan Purify dia nggak bisa lari lebih jauh lagi. Kita tahu kalau Flicker tanpa adanya stack maksimum dari Hayabusa kan bisa lepas. Yes, Vival di depan sana dia masih belum menemukan snowballnya. Dan bahkan di depan sana Merai udah memberikan informasi kalau ada para pasukan tim Vitality yang akan coba melakukan rotasi. Untungnya rotasinya gagal karena sudah ditutup dari jalannya. Fumieko juga harusnya udah tahu. Sekarang menuju ke arah Turtle. Decision making mereka perfect untuk di tangan Smart Omega atau team fight. Oke. Atau kehilangan turret. Wow, ini bahaya banget sih ini. Satu kesempatan terakhir lagi yang dimiliki oleh tim Vitality. Shinoa-nya juga benar-benar tidak tersentuh dan Merai. Merai menangkap Fumieko di depan sana, ditutup oleh seorang Vivian. Masih bisa selamat, tampaknya Merai tumbang. Dengan damage turret tambahan para pasukan dari tim Smart Omega. Mereka di counter setup dari tim Vitality udah mulai bangkit. Snowballing dari Vival versus everybody di arah bottom lane dan kayaknya ini perfect turtle untuk Smart Omega. Di zoning, lihat diusir. Dan Renat Ayanami, Amore mengetahui harus ada diversion. Tadi dia hantaman pada tubuh, fokus menuju ke Sor Casey dan hilang. Shutdown dari Snowball seluruh Smart Omega dengan farmingan triple. Turtle yang mereka miliki akhirnya ditutup. Chell mau nggak mau bermain dengan agresif dan mau tidak mau dia harus bisa mendapatkan dengan flicker. Kalau tidak mereka akan kehilangan momentum. Noto Yanami flicker ke arah belakang. Chell lebih fokus menuju ke arah turret karena pertukaran kali ini harus adil karena kalau tidak sama sekali tim Vitality nggak punya vision akan hal tersebut. Dan setidaknya ini menjadi satu angin segar, titik balik pastinya untuk tim Vitality bisa mencuri 1 poin. Dengan adanya serangan-serangan kejut, diversion juga dikombo langsung dengan Blackjack form yang begitu baik. Ini udah mulai mengejar lagi dari segi ketertinggalannya. Dan adanya poin shutdown terhadap Casey ini juga menjadi satu hal yang cukup mahal. Dan Vival sekarang sudah selesai dengan Malvik roar-nya. Oke. Nat Ayanami nantinya akan bisa dibungkam setidaknya. Tapi nggak boleh di depan situ, itu dia. Oh, Phantom yang terlalu mahal. Mendapatkan banyak banget, tapi pun di belakang para pasukan dari James Smart Omega. Mereka berhasil mendapatkan Vivian. Di depan sana double kill didapatkan saat instan. Dengan tanpa adanya naga dari Fumieko, mereka tidak akan punya team fight besar. Gak ada yang bisa ke arah backline, gak ada yang bisa mereka dapatkan. Dan itu dia, aku udah worry, karena itu boost yang berkali-kali dipegang oleh tim Vitality. Dan Merai sadar akan hal tersebut, jadi dia berani untuk maju ke depan. Dan itu jawaban kenapa juga Ruby di first pick oleh mereka. Power dari Merai yang begitu baik. I'm offended. Kena 4 orang sekaligus, walaupun memang nggak ada follow up damage yang instan, setidaknya tapi 2 pemain dari tim Vitality hilang. Dan Shinoa ini tidak terhentikan, bagaimana 1 buah orange buff berhasil dicuri loh. 1 buah keajaiban dibutuhkan untuk kali ini. Mudah-mudahan. Apakah miracles can happen untuk the last match point dari tim Vitality? Karena kalau tidak, ini adalah kesempatan mereka untuk menuju ke arah totem dan menyematkan nama mereka di sejarah. Tidak bisa terjadi. Oke, ini aku udah masih deg-degan ya, ini masih Mules, nggak sakit perut. tapi nggak sakit perut. Sneaky Piggy dan conceal play, Merai. Oh, lihat di sana Vivian akan coba dimakan. Pramu Wolf defensif mundur ke belakang, Chell menjadi pilihan utama. Dengan adanya sosok Genie dan Chell terbagi menjadi 2, tapi nampaknya Fumieko gagal mendapatkan siapapun. Ketika adanya Vivian yang tumbang, damage yang burst diberikan oleh Sorsino, nggak bisa menyelamatkan sosok Vivian. Chell udah punya sosok dari adanya Fumi untuk bisa menzoning out, tapi nampaknya fokus mereka ke arah seorang Casey. Vival target menuju ke arah orang, tapi nampaknya tim fight-nya berbeda. Amore mencoba untuk mendapatkan Fumieko dan instan karena tidak ada damage yang diberikan terhadap seorang Noah. Sedangkan Genie zoning out terlalu jauh, kan dia bisa diselamatkan sekalipun Vival di sana versus everybody. Dia akan juga tumbang menjadi orang yang ketiga. Casey hampir aja dia mengeluarkan sosok Watch Shadow yang masih cooldown di sana, untungnya gak ada shadow kill. Buying time yang dilakukan, Vivian balik lagi ke arah bottom lane. Dan Casey bersama dengan kawan-kawan masih insist untuk mendapatkan Lord. Waduh, ini bahaya banget. Satu persatu pemain dari tim Vitality masuk ke jurang kematian yang dibuka oleh Smart Omega Empress. Sehingga Lord pun bisa mereka dapatkan secara free tanpa adanya kontes yang berarti. Terancam kali ini, dan ini dia. 1 buah pemandangan yang mengerikan
kunci-kunci yang dihancurkan. Apalagi ini menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh tim Vitality. Mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Shinoa, Demon Hunter Sword sudah selesai. Damage optimum akan bisa disumbangkan. Apalagi Triland Push begitu disiplin dilakukan pula, walaupun kayaknya di arah atas inner turret ini masih menjadi satu defensif yang bisa dilakukan oleh tim Vitality. Slow push dilakukan, tapi lihat pasifnya udah pecah semua. Dan untungnya dari sini adalah bisa nge-deliver damage, tapi dia nggak boleh terperangkap oleh sosok dari seorang Merai. Di depan sana, mencoba dihentikan pergerakannya, Fumi Echo. Nggak boleh masuk sembarangan karena fokus mereka harus menuju ke top lane. Defensif yang sangat baik dilakukan oleh tim Vitality. Ini dia the power of Loye. Dengan adanya tim dari Smart Omega harus menuju ke arah belakang. Dan Louis dan kawan-kawan harus clear dulu di arah top lane. Kalau mungkin tadi top lane-nya clear dan gak ada minion, itu bisa di-chasing, bisa dikejar balik. So. Oke. Di-chase balik itu bisa. Waduh, ini berat ya. Apalagi kalau ngeliat dari Sky Piercers-nya Chell ini masih belum optimum ya. Karena kan menjadi item pertama juga tadi yang langsung dibuat. Dalam keadaan yang tertinggal ini cukup berat, tapi setidaknya ini mulai ngejar sih God laner-nya. Tapi masalahnya kalau bicara tentang power late game, Wind of Nature ini nggak ngejawab nantinya dari Chell untuk 1v1 bersama dengan adanya carry dari Shinoa. Betul, aku setuju banget. Tapi itu dia, ketika para pasukan dari tim Vitality punya Fumi Echo, dia mainin crowd control aja. Cukup Shinoa Target ya? nggak ngeluarin deal damage, itu udah cukup, enough. Nggak usah sampai Shinoa tumbang, karena front to back itu bisa diselesaikan dengan sangat cepat oleh tim Vitality harusnya. Berarti PR-nya adalah trigger dari Purify dulu ya? Iya, minimal Purify, kalau nggak gimana caranya dari Cini ini maksimalin seluruh damage-nya, dan nggak boleh ketangkap sama Merai, itu satu poin utama dari Cini. Cini harus loss of vision dari Merainya. Oke. Apalagi Nat Ayanami juga ini susah banget pastinya buat di burst down oleh pemain-pemain dari tim Vitality, tapi Smart Omega Empress, mereka walaupun dalam keadaan unggul, mereka nggak mau yang terlalu terburu-buru, mereka nggak mau gegabah juga, sehingga akan menunggu Lord yang selanjutnya harusnya, apalagi Lord yang sudah ter-enhance pula, dan bagaimana mereka mengontrol dari segi lane jauhnya juga bagus banget. Dan tim Vitality ini sulit banget pastinya untuk bisa mencari informasi. Siapa yang dipaksa nantinya untuk bisa buka vision? Cukup mengandalkan ke arah Loi sih untuk saat ini ya, kalau bisa gue bilang. Dan kalau misalnya mereka mau melakukan team fight, jangan sekarang. Kalau mau tadi di angka detik Lord menuju ke arah 40, 30 itu masih oke. Tapi kalau sekarang udah nggak worth it banget mereka untuk ngasih gerakan-gerakan tambahan. Karena jujur di saat kondisi yang tidak baik seperti ini, sebenarnya ada dua risiko ketika gerakan tambahan itu berarti tindakan-tindakan tambahan kayak Loi teleport, mereka all in ke arah Lord atau trapping. Itu kan dibutuhkan. Memang riskannya tinggi. Oke. Tapi kayak tadi ya, kayak pas pakai grok konsil dari belakang kan, resikonya juga ada gitu. Ada. Tapi kalau berhasil, itu bakal menjadi reward yang begitu besar juga untuk mereka. Betul. Oke. Tapi masalahnya juga sekarang base turret daerah tengah udah hampir hancur ya. Satu kali colek lagi harusnya bisa dihancurkan. Dan nantinya dari Smart Omega Empress harus lebih aware lagi atas rerumputan-rerumputan yang nantinya akan bisa terjadi diversion. Fumi Echo kelihatan. Sayang sekali. Tapi lihat Chell di sana membuka badan ini agak cukup riskan. Mungkin Chell punya flicker, tapi itu nggak baik sih dia menunjukkan batang hidungnya. Karena udah tahu kalau pasukan dari tim Smart Omega udah banyak di sana. Fumi Echo telah memberikan informasi terhadap Sino dan juga Amore, tapi nggak bakal bisa dikomit kalau Fumi Echo. Dia di atas aja bisa tumbang loh. Iya. Lagi terbang aja dia bisa tumbang. Iya, karena damage terus-terusan kan. Iya, betul. Apalagi kalau ngeliat dari Kari pakai Speedy Light Wheel-nya, dia ngikut kan mau sejauh apapun itu dengan adanya hit terakhirnya. Tapi Shinoa udah mulai membantu eksekusi terhadap Lordnya karena lane atasnya juga terdorong, yang itu akan menjadi distraksi untuk tim Vitality. Ya, itulah yang mereka inginkan dari Smart Omega. Mereka kenapa buying time, kenapa mereka nggak menuju ke arah Lord langsung, karena mereka butuh staking slow push di arah top lane. Nah, ketika Brodinya muncul, ini informasi udah pasti 4 versus 5. Dan itu dia, informasi ketika Brodinya muncul, Council Gaming dilakukan, Amor yang menuju ke arah belakang. Disengage yang berhasil, tapi ini informasi yang harus didapatkan oleh para pasukan Smart Omega. Untuk mereka nge-disengage ke arah Lord, mereka harus mainin laning manajemennya. Karena di arah bottom lane, mereka cukup jelek, agak cukup terpush dari inner turret yang dimiliki Smart Omega. Oke, tapi sepertinya bakal bisa ditutup dulu ya dengan adanya Keishi yang didelegasikan menuju ke arah bawah. Tapi Chell ini udah mulai kelihatan lagi pastinya, karena mau nggak mau harus ada yang bisa menjalankan lane jauhnya. Kalau enggak nantinya bakal jadi dilema tersendiri. Tapi Smart Omega Empress mereka juga cukup ragu-ragu ya untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya. Karena Fumi Echo-nya nggak kelihatan. Nah itu dia. Iya kan, satu nih mungkin kalau mereka mau coba clear di arah top lane lagi, pastikan Cini bareng sama Chell. Supaya mereka bisa memberikan informasi tambahan. Tapi lihat, langsung ada surprise gaming di arah belakang. Hantam menuju ke arah belakang, bedah tubuh menuju ke arah seorang Amore.
Damage terpisah 2. Chell di sana dengan suara part memory, gagal mendapatkan siapapun. Tapi Fumieko versus everybody, gagal mendapatkan Sinoa. Sinoa bahkan dengan Purify-nya tidak ada. Dan Casey, almost is never enough. Dia hampir tumbang, tapi dengan Conscious sekali karena belakang dia menyelamatkan dirinya. Disengage pun terjadi. Mampukah para pasukan Team Vitality men-take over Lord kali ini? Karena harusnya mereka berhasil. Casey masuk sekalipun, ini berbahaya untuk mereka. Retribution gagal! Not the Yanami! What the still Lord from Smart Omega! Oh my god, walaupun tidak ada kuat shadow dari Keishi, tapi ini dia STC replaynya bagaimana stealing Lord yang begitu mengerikan dari Nat Ayanami. Bahkan Vivo dengan retributionnya pun tidak berhasil. Takeovernya udah bagus banget, pengusiran mundur udah oke banget, lini belakang yang ditarget Shinoa dijauhin tapi Lordnya. Oh, Lordnya kali ini di tangan para pasukan dari Vitality. Lihat, Best Turret menjadi pilihan utama para pasukan dari Smart Omega. Mereka fokus menuju Best Turret, gak peduli apapun yang terjadi. Smart Omega berhasil menangkap satu point kill di depan sana. Terhadap seorang Vivian dan hilang begitu saja. Hilang dan bakal lolos Smart Omega mendapatkan 2. Ini bencana! Best Turret terbuka dengan sangat bebas. 4-2. Mampukah mereka bisa mempertahankan best mereka? Smart Omega akan bermain dengan pelan. Chell di depan sana, satu hit, dapetin satu point kill, tapi kayak win up net dan double kill. Chell masih memberikan asa untuk para pasukan Team Vitality untuk bertahan dan Chell save the day. Win of Nature, dia tidak menghindari damage dari Shinoa, tapi ternyata damage Casey lah yang bisa dihalau. Satu turn apart memory pun berhasil untuk bisa men-shutdown karena Keishi dan tim Vitality mereka masih punya kesempatan nafas yang lebih panjang lagi di ujung jurangnya. Dan ini dia STC replay, Vivian tumbang, Lord yang dikawal, Sky Piercers banyak banget tadi yang udah mulai aktif juga. Double kill dari Keishi ditutup dengan juga double kill dari Chell-nya. Dan belum secepat itu untuk Smart Omega Empress bisa mendapatkan kemenangan karena tim Vitality. Mereka akan bisa mengerahkan semua kemampuan dan tenaganya untuk bisa memperpanjang game ini, bahkan mencuri poinnya. Yes, masih ada asa sedikit, tapi tim Vitality butuh dukungan untuk seluruh Sobat Mobile Legends Indonesia dimanapun kalian berada. Masih ada asa, masih ada kesempatan. Berat bukan berarti tidak mungkin. Betul. Oke. Kita harus mengatur nafas dulu ya karena ini benar-benar tegang banget pastinya. Tapi 50 detik menuju ke arah Lord Evolve yang akan menjadi penentuan juga harusnya. Kalau ngeliat dari itemization, ini cukup berat juga. Frontliner itu Vivian, baru jadi anti Kiras dan juga Radiant Armor. Ini menuju ke arah Immortality harusnya. Berat semua sih. Berat semua dan bahkan ini udah jual sepatu loh dari Shinoa-nya juga. Dia akan mengganti nantinya. Dan mereka tapi tetap harus mengandalkan Cini sih. Cini nggak boleh tumbang sama sekali. Chell, Fumieko biarin badannya di depan sana. Minimal crowd controlnya aja. Dia cukup butuh itu saja. Kalau bisa dapetin Petrify semua Furious Dive-nya ke arah Casey, itu mahal sih. Oke. Mahal tapi susah. Nah ini diversionnya tinggal keputusannya kemana nih? Nggak boleh main di rumput itu lagi. Itu rumput itu yang selalu dipegang sama tim Vitality. Dan Omega belajar akan hal tersebut. Lihat. Dia akan tukar nih posisinya Mel di depan. Fumieko ditarik, all in Fumieko, mereka dapat Lord. Ya. Ini nggak boleh mereka terjadi berulang seperti ini. Tadi Fumieko kan lumayan lama ya nge-camp di, bahkan rumput yang di tengah tadi yang di river kiri kan. Oke. Dan sekarang Lord udah muncul, Vivian memilih untuk mundur, Magic Sentry diaktifkan. Terreveal lah kelima pemain dari Smart Omega Empress berada di area Lordnya. Dan Vivian ini udah bakal coba untuk di zoning balik oleh Nat Ayanami dan juga Merah. Oh Vivian seorang diri. Mereka akan coba untuk melakukan fokus pada seorang Casey. Depan sana ada kill terbagi. Dapat retribution people. What the takeover. Shutdown pun terjadi. Mereka fokus ke seorang Amore. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill di arah belakang. Tapi Vivo harus dengan sabar. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Zoning up terjadi. Lord di tangan dari tim Vitality. Fokus menjaga arah tim Smart Omega. Mereka akan coba dipukul mundur ke arah belakang. Top lane mereka juga harus jaga. Jangan sampai Hayabusanya muncul dan menuju ke arah wave minion menuju ke arah base. Itu akan menjadi masalah dengan laning management mereka. Oke, ternyata rumputan ada yang gak dicek nih sama Smart Omega Empress. Diversion tepat dengan adanya juga membawa ke arah Vival dan akhirnya retribution it's on point. Membuat Lord yang ter-evolve ini menjadi milik dari tim Vitality, bergerak ke arah bawah. Kali ini Smart Omega Empress mereka juga kehilangan Shinoa. Itu menjadi satu titik balik di Vitality. Sobat Mobile Legends Indonesia, kita masih mendapatkan asa, kita masih punya kesempatan. Mari kita bersama-sama mendukung di kolom komentar dan juga berdoa bersama-sama. Para pasukan dari tim Smart Omega, mereka fokus menuju ke seorang Cini with a chance today for this time. Dan pasukan dari tim Smart Omega, mereka kehilangan best turret di arah bottom lane. Kalau bisa, itu akan menjadi harga yang mahal untuk tim Vitality.
Oke, dan sepertinya Lordnya juga masih bisa di defense ya. Tapi Ya, setidaknya makanya kalau bisa dapet tuh mahal banget untuk inner tim Vitality. turretnya satu doang lagi yang dapat di bawah ya. Oke, Magic Sentry telah dibuka kembali oleh Smart Omega Empress. Setidaknya dengan kesabaran dan kedisiplinan pastinya tim Vitality akan memanfaatkan kesempatan terakhir mereka kali ini. Karena ini udah mulai kelihatan sih, Chell-nya juga nggak bisa disentuh masalahnya. Shino udah kena shutdown, apalagi kalau ngelihat sekarang tidak ada item defense yang dimiliki oleh Shinoa. Kecuali mungkin ada Rose Gold Meteor, dia cuma ada shield tambahan aja nantinya. Dan Winter Crown dari Amore dan Diversion. Oke, tiba-tiba di depan sana seorang Cini hampir saja terperangkap dan Vival bersama dengan Vivian bahkan di Retribution Merai mencoba untuk fokus ke arah seorang Vivian. Gak peduli apapun yang terjadi, tapi untungnya masih bisa selamat untuk disengage. Kayaknya tadi agak sedikit miskom ya ketika teleport ke atas ya, kayaknya ya. Itu kayak mereka tadinya nggak mau masuk mungkin ya. Mungkin, tapi kalau tadi Cini sendiri atau sama Vivian dong berdua itu bisa kelar sih, hati-hati sih. Bahaya itu, makanya kayak Diversion tuh bisa jadi pedang bermata dua, pisau bermata dua gitu. Bisa jadi bagus banget, bisa jadi nantinya mistake sendiri. Tapi kita akan melihat bagaimana Lord Dance lagi harusnya nanti ya. Tapi lagi-lagi yang perlu diperhatikan adalah inisiasi dari Merai. Dia berkali-kali berani loh buat kayak maju, flicker, apa Vendetta. Aku nggak tahu kenapa ya, aku ngeliatnya Vitality udah mulai bangkit sih. Yap, Tapi kalau game ini dapetin Vitality, boost banget. boost banget sih. Dan tamparan pasti buat Smart Omega Empress. Iya, boost banget, tamparan banget, dan mungkin aja bisa reverse sweep sih. Jadi kita masih punya asa, berat banget, tapi kita masih bisa. Dan laning management ini yang sulit mungkin harus mereka pikirkan. Makro gameplay ini penting banget sih di sini saat ini Ya. untuk tim Vitality, karena dia yang lagi akan coba ngebongkar apa yang udah didapetin Smart Omega. Present boost, 1. Gold, ya kan? Terus juga best turret. Ini bantu banget untuk laning management masalahnya. Pastinya. Tapi sebenarnya lane jauh bisa dikontrol sama Keishi ya. Tapi kalau tim Vitality mereka bisa memanfaatkan mobilitas cepat dengan adanya Diversion. Itu kalau misalnya Merai gagal recall, itu bahaya loh untuk tim Smart Omega. Oke. Kalau Merai tadi gagal recall, itu 1 point kill di arah bottom lane, Merainya tumbang, itu kelar banget untuk tim Vitality bisa dapetin kesempatan menuju ke arah Lord. Oke. Wah, Oh, reset lagi Reset. pastinya. agak takut juga mereka. Dan Twilight Armor diamankan oleh Vivian kali ini. Dan Lord akan dipancing nih, di-poke dulu tipis-tipis. Memancing keributan untuk tim Vitality muncul dari tempat persembunyiannya. Dan Vival kembali akan menunjukkan tajinya sebagai sang jungler. Retribution tadi yang berhasil untuk nge-steal. Itu bagus banget sih. Bagus banget. Itu bagus banget. Karena nyawanya aja di situ. Betul. Kalau tadi didapetin Smart Omega, itu endgame untuk Vitality. Yes. Oke. Dan sekarang gak akan terburu-buru oleh Smart Omega Empress. Bisa langsung all in terhadap Lordnya juga. Akan mencuri satu pemain dulu harusnya. Tapi ini Diversion juga yang akan menentukan. Kayak tadi bagus banget kan. Benar, setuju banget. Dan ini yang harus diperhatikan, Diversion ini mau ke arah mana? Nah, ini makin late game. Pertama, 1 ke arah mana, dan kedua, power mereka udah mulai sama nih. Daya power mereka udah mulai sama. Jujur kalau ngeliat dari Smart Omega, mereka yang agak mulai cukup takut untuk ngasih gerakan-gerakan tambahan. Yep. Mereka lihat deh, biasanya mereka trapping boost, biasanya mereka berkumpul secara berlima, dan ini nggak berani. Tapi ini kan kelihatan, sentry terbuka, 2 orang di arah bottom lane. Ini bahaya banget untuk tim Smart Omega Empress kalau dia nggak cepet-cepet engage atau mundur. Oke, tapi kayaknya mereka mau coba untuk memancing siapa yang nantinya akan clear di arah bawah sih. Tapi kayaknya ini Chell nggak sendiri. Bagus. Ada Vivian dan juga Chini yang akan siap nge-backup. Dan itu pun yang dilakukan sama Merai dan Keishi ya. Mereka nggak mau terburu-buru untuk keluar. Nah ini bakal dibuka harusnya dengan Diversion. Itu dia satu informasi yang didapatkan. Merai dan juga Keishi di sana, tandanya mereka harus coba langsung pukul mundur pasukan mereka, tarik. Smart Omega udah mulai harus reset, dan sekarang kalau dari segi ngomongin gold udah mulai dikejar dari EXP-nya, udah mulai terkejar. Ditambah lagi kondisinya dari seorang Vival respect dengan Thunderbolt yang mereka miliki, dia harus bertahan hidup. Cuma memang problemnya dengan tidak ada win of nature untuk seorang Vival, ini akan cukup berat untuk dirinya. Dan Chell ini masih belum jual boots-nya ya. Dia butuh mobilitas sih. Mobilitas makanya, oke. Oke, tiba-tiba Merai di depan sana. Fokus sana ke orang Keishi. Damage yang telah diberikan, tapi Tower of Memory berhasil mendapatkan Immortality dengan Flicker. Para pasukan dari tim Smart Omega, mereka harus mundur ke arah belakang. Para pembuff yang muncul, ini tim Vitality ada 2 opsi. Mereka mau coba pegang boost ke arah Lord sambil dorong top lane-nya, atau mereka akan coba pegang ke arah Purple, dan team fight yang besar tidak bisa dipungkiri akan bisa terjadi di sana. Tapi kayaknya mereka nggak mau kontes ke arah purple-nya sih. Jauh banget Oke, soalnya mereka kayaknya ya. mau lebih memegang
prison boost dulu di Iya, arah top lane. karena kayak lumayan jauh juga kan di Purple, nyebrang juga dengan adanya land dari Lordnya. Dan justru sekarang bushnya yang dipegang sama Smart Omega Empress. Lagi-lagi rumput favorit dari Merah ya, untuk bisa menginisiasikan siapapun yang ada di depan sana. Dan Oke, mereka berhasil menangkapkan satu dari Fumieko, tapi nampaknya Viva masih bisa selamat dengan ada Immortality juga masih bertahan. Cini seorang diri, what are you doing? Dan dia bisa menyelamatkan Cini di depan sana. Cini akan coba diselamatkan Vivian. Vivian save the tapi nampaknya Casey shadow kill karena Cini membuat satu poin kill ditambah oleh Smart Omega. Vival Immortality-nya pecah dan bersama dengan Vivian menjadi 2 poin kill yang sangat berarti. Vival nggak bisa lagi selamat. Cell versus everybody, mampukah selamat untuk 3 versus 5 kali ini? oh my god, Tersisa 2 orang. Ini bencana. Mereka mencoba untuk fokus ke RPS. Cell mencoba untuk melakukan peruntungan kembali. Ini bencana. Namun Asfalan dominasi 3 tahun juara, 24 win streak berhasil dihancurkan